Selamat datang di Wacana. Hari ini kita akan menelaah sebuah peristiwa yang getarannya terasa jauh melampaui pelaminan. Pernikahan antara Zulfikar Nur Alamsyah dan Roida Halilah Falih Iksan di Makassar pada 22 dan 23 November 2025. Ini bukan sekedar upacara biasa ya, melainkan titik temu dua dinasti politik terbesar di Sulawesi Selatan. Di satu sisi, ada keluarga Ilham Arif Sirajuddin, ayah pemulai pria. Nah, di sisi lain, ada klan besar Yasin Limpo, keluarga dari pemulai wanita. Kedua kubu ini adalah rival utama dalam Pilgub Sulsel 2013. Sebuah kontestasi yang begitu sengit dan membekas dalam memori politik lokal. Jadi, pertanyaan sentralnya menjadi jelas. Apakah pernikahan ini sebuah manuver konsolidasi politik yang diperhitungkan dengan cermat untuk menyatukan kekuatan yang pernah terbelah, ataukah ini lebih merupakan ikatan pribadi murni yang kebetulan punya dampak politik sebagai katakanlah efek samping? Nah, saya akan berargumen bahwa pernikahan ini pada intinya adalah sebuah penyatuan kekuatan politik yang disengaja dan terencana. Kalau saya justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut saya, ini adalah peristiwa personal yang mencerminkan pergeseran generasi. Implikasi politiknya memang besar, saya akui. Tapi itu adalah konsekuensi, bukan tujuan utama. Kalau begitu, izinkan saya memaparkan pandangan saya terlebih dahulu. Bagi saya, pernikahan ini adalah sebuah masterclass dalam politik dinasti. Ini cara klasik di mana ikatan personal itu dipakai sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan, mengubur persaingan lama, dan yang terpenting, mengamankan pengaruh politik untuk masa depan. Coba kita lihat buktinya deh. Yang paling kasat mata itu kan daftar tamu. Dan lebih krusial lagi, para saksi nikah. Ini bukan lagi resepsi keluarga. Ini sudah seperti KTT politik informal. Kehadiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan Komjen Pol Muhammad Fadil Imron sebagai saksi resmi itu sebuah sinyal yang sangat kuat loh. Peran mereka mengangkat status acara ini jauh di atas urusan pribadi dan memberinya legitimasi politik di tingkat nasional. Belum lagi tamu-tamu lain. Ada Aksa Mahmud, pendiri grup Raksasa Bosowa, ada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sampai Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Kehadiran mereka secara kolektif menandakan bahwa persatuan ini direstui oleh seluruh spektrum kekuasaan, politik, bisnis, dan keamanan. Nah, dari skala acaranya saja sudah kelihatan. Kita bicara tentang rekayasa lalu lintas di salah satu jalan arteri paling vital di Makassar, Jalan Andi Jema. Ini bukan sekedar penutupan jalan kecil, ini intervensi terhadap infrastruktur publik yang butuh koordinasi resmi dengan Dinas Perhubungan. Fasilitas seperti ini biasanya untuk acara kenegaraan kan? Jadi ketika dua keluarga yang pernah jadi musuh bebuyutan selama lebih dari 1 dekade bersatu semegah ini, sulit untuk tidak melihatnya sebagai strategi konsolidasi yang sangat terencana. Oke, saya paham arah argumen Anda. Dan memang, skalanya luar biasa, saya akui. Tapi kalau kita hanya terpaku pada kemegahan dan daftar tamu, kita kehilangan esensi yang mungkin jauh lebih penting, dimensi personal dan pergeseran generasinya. Coba deh kita lihat subjek utamanya, kedua mempelai. Zulfikar atau Fikar adalah seorang akademisi, terdidik dari Monash University di Australia. Jejak rekamnya ada di dunia intelektual, bukan panggung politik praktis. Sama halnya dengan Roida atau Falih. Meskipun ia putri dari almarhum Ihsan Yasin Limpo, seorang tokoh politik yang sangat dihormati, citra publiknya lebih lekat sebagai putri yang berbakti, bukan sebagai kader politik. Latar belakang mereka ini menunjukkan, kemungkinan besar fondasi hubungan mereka itu pilihan pribadi, bukan perjodohan yang diatur demi politik keluarga. Terus, coba kita lihat lebih dalam ke prosesi acaranya. Media kan meliput detail-detail yang sangat menyentuh. Ada prosesi adat Palembang, lantunan ayat suci Al-Quran oleh Kori Internasional, dan yang paling emosional itu momen prosesi sungkem. Saat mereka bersimpu di hadapan orang tua untuk memohon restu, itu kan momen sakral keluarga, bukan pertunjukan politik. Jadi, memandangnya murni sebagai manuver politik rasanya terlalu menyederhanakan. Mungkin saja generasi muda ini benar-benar ingin membangun jembatan di atas jurang permusuhan generasi orang tua mereka. Aliansi politik yang terbentuk itu buahnya, bukan akarnya. Poin Anda tentang unsur personal itu valid.
Tapi saya melihatnya justru sebagai kemasan yang sempurna untuk sebuah manuver politik. Mari kita kembali ke soal saksi. Anda tidak bisa menganggap enteng pemilihan Yusuf Kalla dan Komjen Pol Fadil Imran. Dalam lenskap politik Indonesia, apalagi di Sulawesi Selatan, Yusuf Kalla itu bukan sekedar mantan wakil presiden. Beliau itu seorang kingmaker, seorang patron yang restunya punya bobot politik luar biasa. Kehadirannya sebagai saksi itu bukan formalitas. Itu stempel persetujuan yang mengirim pesan ke seluruh elit politik. Aliansi ini solid dan didukung kekuatan besar. Demikian pula dengan Fadil Imran, seorang jenderal polisi aktif yang posisinya strategis. Kehadirannya menyimbolkan bahwa persatuan ini juga aman dari sisi negara. Ini bukan perayaan biasa. Ini deklarasi terbentuknya blok kekuatan baru. Tapi, apa pandangan itu nggak terlalu sinis ya? Saya justru melihatnya dari perspektif budaya. Dalam adat dan adab masyarakat Bugis Makassar, mengundang tokoh-tokoh yang dituakan dan dihormati sebagai saksi dalam pernikahan, itu kan sebuah keharusan, bentuk penghormatan tertinggi. Ini bukan soal transaksi politik, ini soal etika sosial. Bagi keluarga sekelas Sirajudin dan Yassin Limpo, tidak mengundang figur seperti Yusuf Kalla atau Aksa Mahmud, itu malah akan dianggap aneh, bahkan bisa dianggap sombong. Kehadiran mereka itu bagian dari ritual budaya untuk memberi bobot dan doa restu. Mereka hadir dalam kapasitasnya sebagai orang tua masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi mengasumsikan kehadiran mereka murni manuver politik, berarti kita mengabaikan betapa kuatnya peran norma budaya di sana. Saya setuju bahwa itu adalah norma budaya. Pertanyaannya adalah, apakah norma budaya itu bisa dipisahkan dari fungsi politiknya? Saya rasa sih enggak. Dalam konteks ini, keduanya menyatu. Mereka menggunakan instrumen budaya, yaitu penghormatan kepada tetua, untuk mencapai tujuan politik. Itu strategi yang sangat cerdas. Anda tadi menyinggung soal permohonan maaf terkait rekayasa lalu lintas. Poin yang menarik, tapi saya justru melihatnya dari sudut yang sangat sekali berbeda. Permohonan maaf itu sendiri bagi saya adalah sebuah tindakan politis. Itu adalah langkah humas yang diperhitungkan untuk mengelola citra publik. Tunggu. Bagaimana bisa sebuah permohonan maaf dianggap sebagai pertunjukan kekuatan? Bukankah itu justru sebuah pengakuan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan? Itu kan menunjukkan kesadaran bahwa acara pribadi mereka telah mengganggu ruang publik. Kalau ini murni pamer kekuasaan, mereka tidak perlu minta maaf kan? Mereka bisa saja cuek. Permohonan maaf itu bagi saya adalah bukti bahwa mereka masih mencoba menarik garis antara urusan pribadi dan publik. Itu lebih menunjukkan kepekaan daripada arogansi. Permohonan maaf yang simpatik, itulah inti dari kekuasaan dinasti. Mereka bisa membengkokkan aturan ruang publik untuk kepentingan privat, lalu secara politis membersihkannya dengan gestur kerendahan hati. Fakta yang tidak bisa dibantah adalah mereka punya kekuatan untuk membuat jalan arteri utama di Makassar jadi satu arah. Mereka punya akses untuk membuat aparat negara, dalam hal ini Dinas Perhubungan, bekerja untuk acara pribadi mereka. Inilah demonstrasi pengaruh yang sesungguhnya. Ketidaknyamanan yang mereka sebut itu bukan sekedar efek samping, itu bukti nyata dari jangkauan kekuasaan mereka. Mungkin benar. Tapi kita tidak bisa mengabaikan argumen terkuat yang menentang tesis konsolidasi politik ini. Profil kedua mempelai. Ini poin kunci saya. Bagaimana kita bisa menyebut ini konsolidasi dinasti politik jika kedua figur sentralnya, sang pewaris tahta, justru tidak menunjukkan minat atau rekam jejak dalam politik? Fikar seorang akademisi. Falih dikenal karena hubungan personalnya dengan keluarga. Mereka tidak aktif di partai politik, tidak pernah mencalonkan diri dalam pemilu. Bukankah ini lebih terlihat seperti, pemutusan rantai? Sebuah sinyal bahwa generasi baru ini memilih jalan yang berbeda? Bisa jadi ini penanda berakhirnya sebuah era politik dinasti yang kaku, bukan penguatannya. Saya rasa alur pemikiran itu kurang meyakinkan. Gini, politik dinasti di era modern itu tidak lagi sesederhana mewariskan kursi jabatan dari ayah ke anak. Jauh lebih kompleks. Pernikahan seperti ini fungsinya adalah untuk mengamankan dan memperluas jaringan kekuasaan untuk jangka panjang, terlepas dari apa profesi kedua anak ini sekarang. Coba pikirkan, dengan pernikahan ini, klan Sirajudin sekarang punya akses ke jaringan Yassin Limpo, dan sebaliknya. Ini bukan hanya soal politik, tapi juga jaringan bisnis, sosial, birokrasi. Karir Fikar sebagai akademisi itu bukan kelemahan argumen saya, justru sebaliknya, itu aset. Jadi meskipun Fikar dan Falih tidak terjun ke politik praktis besok, persatuan nama besar Sirajudin dan Yassin Limpo itu sendiri sudah merupakan tindakan politik yang sangat signifikan. Ini investasi jangka panjang. Pandangan Anda mengasumsikan adanya sebuah skenario besar yang sangat terencana. Seolah-olah Fikar dan Falih ini cuma pion. Saya lebih percaya pada penjelasan yang lebih manusiawi.
Bagaimana jika urutannya terbalik? Bukan strategi politik yang menyebabkan pernikahan, tapi pernikahan yang tulus inilah yang kemudian menciptakan konsekuensi politik. Bisa jadi ini bentuk rekonsiliasi yang dimulai dari tingkat personal. Dua anak muda dari keluarga yang berseteru saling jatuh cinta. Dan melihat ketulusan itu, para orang tua akhirnya berpikir mungkin ini saatnya berdamai. Dalam skenario ini, politik menjadi efek samping dari sebuah keputusan yang sangat pribadi, bukan sebaliknya. Mari kita simpulkan posisi kita masing-masing. Dari sudut pandang saya, ya semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Daftar tamu elit, pengerahan aparat negara, dan yang terpenting, konteks sejarah rivalitas sengit selama 12 tahun. Semua ini bukanlah kebetulan, ini adalah sebuah langkah catur politik yang brilian. Sebuah tindakan konsolidasi yang diperhitungkan untuk mengubah persaingan masa lalu menjadi aliansi yang tak terkalahkan di masa depan. Pernikahan ini adalah instrumennya. Sedangkan dari sisi saya, meskipun dampak dan implikasi politiknya tidak bisa dipungkiri dan memang sangat besar, jika kita hanya fokus ke sana, kita akan kehilangan cerita yang lebih dalam tentang pergeseran generasi dan kekuatan ikatan personal. Latar belakang non-politis kedua mempelai, penekanan yang sangat kuat pada tradisi dan emosi keluarga, serta jika dibaca melalui kacamata budaya, semua ini menunjukkan sangat mungkin ini adalah ikatan pribadi yang tulus. Pernikahan ini bisa jadi adalah simbol bahwa generasi baru ingin melampaui politik konfrontatif yang diwariskan orang tua mereka. Pada akhirnya, kedua perspektif ini menunjukkan betapa rumit dan saling berkelindingnya antara kehidupan pribadi para elit dengan strategi politik mereka. Pernikahan ini, tanpa keraguan, adalah sebuah peristiwa politik yang sangat signifikan bagi Sulawesi Selatan. Betul. Namun, apakah peristiwa ini didorong oleh sebuah strategi yang dingin dan terukur, atau justru lahir dari sebuah pilihan personal yang hangat dengan konsekuensi politik yang tak terelakkan? Nah, itulah yang tetap menjadi inti perdebatan kita. Sifat sejati dari persatuan ini dan bagaimana ia akan membentuk ulang lanskap politik di sana, ya hanya waktu yang bisa menjawab. Dan jelas masih banyak yang bisa digali dari dinamika yang kompleks ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.